warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu buat kita semua. Ya, pemirsa satukanmalaysia.com, jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Maruli Tua Silaban akan berbincang-bincang dengan Pak Pascalis Kosai terkait dengan adanya konflik atau korban jiwa yang ada di Wamena yang terjadi pada hari kemarin ya, hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 di Wamena di Kabupaten Jaya Wijaya. Ya, tentunya pemirsa, kami dari satukanmalaysia.com pada kesempatan ini akan bincang-bincang dengan Pak Pascalis Kosai selaku tokoh dari Papua Pegunungan. Tentunya ya, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Ya, kita sapa. Selamat pagi Pak Pascalis Kosai. Selamat pagi Pak. Ya, saya dengan Maruli Tua Silaban selaku dari satukanmalaysia.com akan sedikit meminta tanggapan dan tanggapannya terkait dengan adanya konflik yang menelan korban jiwa di Kabupaten Jaya Wijaya, Kota Wamena pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024. Nah, tentunya kita sapa Pak Pascalis Kosai. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana tanggapan dan komentarnya Pak Pascalis Kosai ini? Baik, terima kasih Pak Silaban. Pertama, saya cukup prihatin ya. Saya sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi di Wamena pada tanggal 23 Februari kemarin. Ya. Prihatin karena banyak menelan korban jiwa, ya, masyarakat sipil yang tidak mengerti dengan apa itu peristiwa itu sebenarnya datang dari mana. Ya. Cukup kita sangat prihatin. Ya. Dan kedua, saya turut berduka cita mereka yang menjadi korban dari peristiwa itu. Ya. Ada 9 warga. Ya. Itu sayang sekali karena ini nyawa manusia jatuh dengan mudahnya begitu. Karena itu kepada keluarga yang mengalami kedukaan, saya ikut menyatakan duka cita. Dan ketiga, saya harap supaya situasi kekerasan seperti begini ini tidak boleh terjadi. Ini sudah berkali-kali di Jaya Wijaya, di Wamena ini terus mengalami kekerasan demi kekerasan, korban demi korban sejak tahun 1997, 2000, 2003, 2019 sampai dengan hari ini. Ini semuanya menelan korban jiwa yang begitu banyak. Itu cukup memprihatinkan bagi kita semua. Khusus untuk peristiwa yang kemarin terjadi, itu sebetulnya hal kecil. Peristiwa masalah kecil sebenarnya. Menurut sumber informasi yang berkembang, itu hanya karena ada isu yang berkembang penculikan anak. Kalau penculikan anak ini tidak dihakimi atau tidak menjadi perhatian dari masyarakat, lalu menggunakan kekerasan, saya pikir ini tidak menimbulkan masalah baru yang bisa merugikan masyarakat, yang sudah merugikan masyarakat. Tapi isu ini begitu berkembang di kalangan masyarakat, kemudian meluas menjadi perlawanan antara aparat keamanan dengan masyarakat. Dan aparat keamanan melepaskan tembakan-tembakan, menimbulkan korban nyawa yang cukup banyak, ada kurang lebih 9 orang. Ini sungguh memprihatinkan. Karena itu saya ingin
menghimbau kepada orang Wamena, Ini orang asli Papua ini. Asli Papua ya, di Wamena, supaya menahan diri, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas. Ya, ini harus menahan diri. Ini peristiwa-peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat siapapun dia. Ya, kalau isu-isu yang tidak jelas tidak boleh ditanggapi secara berlebihan, secara serius, harus diselidiki dulu. Ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini dilaporin aja ke pihak berwajib supaya bisa ditangani. Ini akibat karena kecerobohan saja, emosional, terlalu muncul semacam ini. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini sudah cukup. Ya. Saya harap ini peristiwa berdarah Wamena kali ini sudah cukup kali ini. Ya. Karena itu saya ingin menawarkan atau ingin menghimbau kepada semua komponen masyarakat, komponen anak bangsa yang ada di Wamena, mari kita bersatu padu mencari solusi yang tepat penyelesaian damai. Ya, kami tawarkan. Ya. Kita harus melakukan rekonsiliasi total. Ya, rekonsiliasi, perdamaian antara sesama umat manusia, umat ciptaan Tuhan yang ada di Bali itu, di Wamena itu. Ya. Jadi rekonsiliasi, perdamaian antara korban-korban masa lalu, korban 1997, korban 2000, korban 2003, korban 2019, dan korban yang keberapa. Ya. Kita bersatu. Kalau kita cinta damai, perdamaian, mari kita bersatu, kita melakukan perdamaian, rekonsiliasi yang bisa dilakukan pihak gereja. Baik. Jadi ya pemirsa, ada poin penting yang disampaikan oleh Pak Paskalis Kosai. Ya pemirsa satukanmalaysia.com, Pak Paskalis Kosai ini adalah tokoh masyarakat asli orang Papua yang mengetahui peristiwa. Tadi beliau sampaikan ada beberapa konflik yang terjadi di bumi Papua, khususnya wilayah Papua Pegunungan, yaitu sejak tahun 1977. Ya, jadi artinya ada beberapa rangkaian peristiwa konflik yang menelan korban. Nah, tentunya ya terakhir pemirsa itu adalah menurut Pak Paskalis Kosai, korban yang terjadi pada tanggal 23 Februari 2024, yaitu kemarin pemirsa, kemarin itu ada 7 yang korban. Nah, cuman korban ini mungkin ada kategorinya. Nah, menurut catatan kami satukanmalaysia.com, ya kebetulan yang meninggal dunia itu yang kita dapatkan di dalam menurut pemberitaan berbagai media, itu ada 2 orang korban Pak Paskalis meninggal dunia, yaitu orang yang datang yang orang kebetulan non orang asli Papua. Nah, nanti Pak Paskalis tolong disampaikan apa yang menjadi tanggapannya, apa solusinya selain tadi sudah disampaikan rekonsiliasi. Nah, tentunya yang korban jiwa itu adalah ya bernama Marga Sitorus dan Marga Siagian. Tentunya ini yang bukan orang asli Papua, ini yang meninggal, dan saat ini sedang di rumah sakit. Kita dapat informasi tadi korban ini ada di rumah sakit. Pemirsa, ini adalah foto daripada korban yang meninggal dunia yang saat ini ada di rumah sakit di Wamena. Ya, tentunya pemirsa, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, ya Pak Paskalis, tadi Bapak sudah sampaikan perlu ada rekonsiliasi, perlu ada perdamaian. Kira-kira bentuk rekonsiliasi seperti apa yang menurut Pak Paskalis Kosai ini yang bisa menjadi mengikat dan tentunya ini diilhami dan dijiwai oleh seluruh masyarakat warga negara Indonesia yang ada di bumi Papua Pegunungan. Tidak dipandang dia orang asli Papua, tidak aku pandang dia rambut lurus, tidak dipandang dia rambut keriting, tidak dipandang dia kulitnya kulit apa, tapi semangatnya rekonsiliasi. Kalau tentunya rekonsiliasi ini adalah ya memang pendekatannya adalah ke manusia.
Nah, bentuk rekonsiliasi seperti apa dan siapa yang akan terlibat dalam proses rekonsiliasi ini menurut Pak Paskalis Musad? Ya, jadi rekonsiliasi itu ya, banyak pengalaman-pengalaman di dunia lain. Ya, masuk di Bali itu juga ada pengalaman berharga. Pengalaman rekonsiliasi masuknya Injil, terutama kabaran Injil Katolik masuk di Bali itu pernah ada. Kita ada pengalaman itu. Dan itu hasilnya sudah bagus. Ada perkembangan maju itu baik. Jadi rekonsiliasi dimaksudkan di sini adalah perdamaian antara korban-korban keluarga korban di beberapa peristiwa yang saya sebut 7, 9, 2000, 2003 dan 2009. Pihak korban pelaku korban ini dipertemukan, saling memaafkan. Pemirsa, tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Paskalis ini adalah saling memaafkan. Bagaimana supaya terjadi saling memaafkan? Tadi kita sudah sampaikan, Pak. Tidak kupandang Pak Boni, saya ini kan rambut lurus. Bapak ini rambut keriting. Saya ini kulit sawo. Bapak ini hitam. Tidak lagi memunculkan isu itu. Tapi ini kalau betul-betul sama, kita adalah sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Bentuknya seperti apa untuk bisa dilakukan rekonsiliasi ini, Pak? Itu gereja. Kita percayakan gereja. Nanti gereja yang melaksanakan rekonsiliasi. Kita semua ini, pemerintah difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah harus memfasilitasi. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan ataupun pemerintah kabupaten daerah. Pemerintah setempat lah pemerintah mau pemerintah pusat mau pemerintah daerah yang pasti pemirsa tadi ada kata kuncinya, cluenya yang disampaikan oleh Pak Paskalis adalah tentunya ini dapat diterima oleh semua kalangan, yaitu rekonsiliasi yang menjadi penggagas dan tokoh terdepannya adalah pimpinan umat. Tentunya yang saat ini yang menjadi simbol-simbol di sana adalah gereja. Semua lembaga gereja bersatu padu, bergandengan tangan untuk bersama-sama melakukan rekonsiliasi. Dan tentunya proses rekonsiliasi yang dimaksudkan ini adalah difasilitasi oleh pemerintah dengan melibatkan semua pihak, elit politik, tokoh agama, tokoh masyarakat bersama-sama melakukan mendukung proses rekonsiliasi yang digagas oleh gereja. Nah, tentunya gereja adalah menjadi garda terdepan difasilitasi oleh pemerintah. Begitu Pak Paskalis ya. Jadi pemirsa, ini kita bersama-sama mendoakan, kita dukung upaya solutif dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi di Papua. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Paskalis tadi, ada peristiwa berdarah menelan korban jiwa mulai sejak tahun 1977, terakhir 2019 dan terakhir tanggal 23 Februari 2023 itu ada korban jiwa. Nah, tentunya ini adalah menjadi pergumulan kita bersama, kita bersatu padu mendoakan. Kita seraya berdoa, kita melakukan gerakan-gerakan yang mewujudkan perdamaian yang abadi. Tentunya begitu Pak ya. Jadi tidak kupandang lagi nih, tidak ada lagi kau rambut lurus, aku rambut keriting, aku hitam, aku engkau putih, nggak ada lagi begitu ya Pak Paskalis. Jadi satu, kita adalah Tuhan ya, begitu Pak ya. Nah, tentunya terakhir Pak Paskalis. Nah, ini kan di dalam kronologis yang kita dapatkan, memang kan sebelum terjadi pecah konflik dan menelan korban jiwa itu kan ada langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi, yaitu melakukan mediasi. Tapi pada akhirnya terjadi tidak berhasil mediasi itu, akhirnya korban jiwa terjadi. Lalu apa yang menjadi tawaran Bapak untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan munculnya adanya isu hoax yang mengatakan ada penculikan. Nah, ya tentunya mungkin Bapak sampaikan sedikit apa yang menjadi asal mula dan menjadi pemicu adanya keributan itu dan berlanjut dengan konflik menelan korban jiwa dan dilakukan oleh kepolisian, itu apa yang menjadi langkah yang perlu dilakukan dan jadi menurut saya kepolisian itu punya protap untuk menangani persoalan di masyarakat. Ikut protap. Kalau keluar protap, bertindak di luar protap itu menimbulkan masalah. Karena itu kepolisian
harus menjalankan tugasnya sesuai dengan protap yang ada ya, ikuti itu. Nah, kemudian masyarakat sendiri, masyarakat itu jangan main hakim sendiri. Ini ada isu penculikan dan lain-lain. Itu harus dilihat dengan faktanya apa, lalu bisa bertindak. Tapi kemarin yang beredar ini, dan setiap saat terjadi muncul kekerasan seperti begini, kekerasan macam begini, itu isu-isu yang tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa ada kebenarannya, nilai kebenarannya tidak ada, tapi itu dikembangkan oleh orang-orang tertentu. Ini berbahaya, karena itu mungkin masyarakat itu bisa disulut dengan macam-macam gerakan-gerakan, tapi dalam hal penanganan hal-hal seperti begini, polisi, tentara jangan bertindak di luar dari batas protap. Kalau ada macam begini, isu macam begitu, bagaimana pendekatannya? Jadi jangan pendekatan keamanan. Pendekatan harus pendekatan sosial, pendekatan humanis lah ya. Yang humanis. Kalau itu misalnya isu itu terjadi kemarin itu isu penculikan itu terjadi di mana, kumpulkan masyarakat di sekitar itu, tokoh-tokoh di situ, harus dibicarakan baik, gitu. Jadi tidak semena-mena pihak keamanan, tidak semena-mena. Itu yang saya lihat selama ini di Papua. Saya sering lihat pihak keamanan itu selalu keluar dari protap yang harus mereka laksanakan, itu mereka tegakkan, sehingga membuat situasi semakin panas, membuat situasi muncul peristiwa-peristiwa baru yang mengganggu keamanan. Baik, terima kasih Pak Paskalis. Tentunya kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Paskalis Kosai, tokoh orang asli Papua yang juga adalah merupakan pimpinan partai politik, yaitu ketua harian Partai Golkar ya Pak. Ya, Bapak ini boleh sampaikan, Bapak selain tokoh masyarakat, Bapak aktif di mana ini? Iya, itu tadi bilang itu Bapak ketua harian Partai Golkar Provinsi. Oke, baik. Ya, tentunya pemirsa, Pak Paskalis ini adalah tahu betul situasi dan kondisi yang ada di Wamena dari waktu ke waktu. Nah, beliau adalah seorang wakil ketua atau yang merangkap sebagai pelaksana tugas harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan. Ya, tentunya pemirsa, kita berdoa, kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan supaya konflik yang terjadi kerusuhan yang terjadi di Sinakma yang ada di kampung Elekma di Wamena pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 itu bisa segera selesai dan ada jalan penyelesaiannya. Tentunya dari kita sudah sama-sama mendengarkan ya pemirsa, tawaran terbaiknya adalah melakukan rekonsiliasi, masyarakatnya melakukan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh dan digagas oleh tokoh agama, yaitu lembaga gereja, lembaga gerejawi yang ada di bumi Papua, khususnya Papua Pegunungan, melakukan rekonsiliasi difasilitasi oleh pemerintah dan dengan melibatkan semua pihak, semua unsur yang ada di bumi Papua Pegunungan. Ya, tentunya pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Paskalis Kosai pada hari ini. Kami Maruli Tua Silaban di Timika pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Ya, tentunya kita berdoa supaya penyelesaian yang kerusuhan yang ada di Wamena bisa segera selesai. Ya, tentunya demikian kami dari satukanindonesia.com di Timika. Salam persatuan, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu. Ya, terima kasih. Salam sehat. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu. Ya.